Klaten STA 0 plus triple 0 plus minus STA 22300. Lokasi proyek Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nilai kontrak 3 triliun 900 sekian. Fungsi utama jalan tol, sistem pembayaran, kontraktor pre-financing, pemilik proyek, PT Jogja Solo Marga Makmur, sumber dana, pendanaan terlebih dahulu oleh kontraktor, waktu pelaksanaan 730 hari kalender untuk pekerjaan konstruksi, waktu pemeliharaan 1095 hari kalender. Kontraktor pelaksana PT Adikarya Persero, konsultan perencana PT Perencana Jaya, konsultan pengawas PT SK Pindo Matra. Nilai kontrak dan parameter dasar, nilai kontrak 3 triliun 900 sekian, umur proyek 5 tahun, kurang lebih 1825 hari, bunga atau interest 10% per tahun, periode waktu N 5 tahun. Nah, perhitungan berdasarkan total pinjaman, P, bunga, interest, dan total pembelian, yaitu perhitungan nilai pinjaman. P sama dengan 7 triliun 545 sekian. Perhitungan total interest, yaitu interest sama dengan P kali N kali I sama dengan P. Interest sama dengan 7 triliun sekian dikali 5 dikali 0,11 sama dengan 3,7 triliun sekian. Total pengembalian pinjaman plus bunga, yaitu total pengembalian interest plus P, total pengembalian 3,7 triliun sekian plus 7 triliun 5 sekian, total pengembalian 11 triliun 300 sekian. Perhitungan nilai anuitas, rumus anuitas yaitu A sama dengan P kali dalam kurung A per P, I kali N. A per P sama dengan faktor anuitas sama dengan 0,26380, A sama dengan 995 miliar sekian. Pembayaran tahunan tahun 1 hingga tahun kelima. Pembayaran tahunan dihitung dengan menyebutkan nilai total berdasarkan faktor bunga. Sebagai tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu tahun pertama 262 sekian, tahun kedua 69 miliar sekian, tahun ketiga 18 miliar sekian, tahun keempat 4 miliar sekian, tahun kelima 1 miliar sekian. Pembayaran ini menunjukkan distribusi bunga dan pinjaman secara tahunan. Jadi kesimpulannya, total bunga yang harus dibayar selama proyek adalah 3 triliun 700 sekian, total pengembalian pinjaman plus bunga mencapai 11 triliun 300 sekian, anuitas tahunan adalah 995 miliar sekian. Jika ada komponen yang perlu ditelusuri lebih lanjut, ya lanjut. Time value of money. Data diberikan present value atau PV sebesar 3 triliun 980 sekian dengan suku bunga 5% atau 0,05. Durasi proyek 5 tahun. Rumus future value FV sama dengan PV kali 1 plus R kali N. Substitusi nilai ke rumus, FV sama dengan 3 triliun 980 sekian kali 1 tambah 0,05 kali 5. Dengan FV 3 triliun 980 sekian kali 1,27628. Dengan hasil perhitungan FV 5 triliun 076 sekian. Future value ini menunjukkan nilai kontrak setelah 5 tahun jika bunga 5% per tahun diterapkan. Penjelasan nilai waktu uang atau time value of money. Konsep dasar uang yang diterima hari ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang sama diterima di masa depan karena potensi penghasilan dari investasi. PV atau present value, nilai uang saat ini yang setara dengan nilai kontrak masa depan
sebesar 3.980 sekian. FV atau future value, nilai kontrak di masa depan setelah memperhitungkan suku bunga sebesar 5% selama 5 tahun, yaitu 5.076 sekian. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat dan kelima mengenai NPV, BEP, dan IRR. Number one is NPV, Net Present Value, dengan data yang diberikan I1 sama dengan 10% dan I2 sama dengan 20%. Present Value Interest Factor of Annuity untuk N 5, R 10% sama dengan didesimalkan menjadi 0,10. Di sini mencari present value-nya dan yang I1 itu 10% dengan rumus 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung pangkat min 5 per 0,10 menghasilkan 3,79079. Untuk I2 dikarenakan I2 mendapatkan 20% dengan R sama dengan 20%, maka dicari present value-nya dengan rumus yang sama dengan yang di atas, hanya yang diganti bawahnya menjadi 0,20 menghasilkan 2,9906. Kemudian untuk perhitungan NPV positif, NPV plus, NPV plusnya 787,787 215,597,889 sekian triliun miliar juta, mohon maaf, dikali present value-nya dengan substitusi nilai NPV plus sama dengan hasil yang sama di atas dikalikan dengan hasil dari present value-nya yang 10% menghasilkan 2.981 sekian. Kemudian untuk perhitungan NPV negatif yakni minus 905 juta sekian dikalikan dengan present value yang 20%. Kemudian untuk substitusi nilainya NPV minusnya sama dengan jumlah yang di atas dikalikan dengan present value 20%-nya sehingga menghasilkan minus 2.737 sekian. Kemudian untuk IRR, Internal Rate of Return, ini diketahui 20%. IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian proyek yang menyamakan nilai sekarang arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk dengan arus kas keluar. Kemudian untuk nilai analisis BEP, break-even point, data diberikan yakni harga jual per unitnya adalah 995 juta sekian dengan biaya tetap 1.600.000.000 sekian, biaya variabel per unit 700 juta. Kemudian untuk rumus break-even point-nya biaya tetap dibagikan dengan harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit. Scroll ke bawah. Yakni dengan biaya tetapnya dimasukkan pada rumus tersebut dan menghasilkan dengan break-even point unitnya sama dengan 0,0016088818 unit. Untuk rumus BEP rupiahnya sama dengan BEP unit dikalikan dengan harga jual per unit. Dengan dimasukkan pada rumusnya telah ditemukan BEP unitnya yakni
0,0016081818 dikalikan dengan harga jual per unitnya yakni 99 juta sekian menghasilkan satu satu apa ya, juta 1 miliar rupiah. Kemudian untuk analisis biaya dengan biaya tetap gaji karyawan yakni 1 juta, biaya sewanya 500 juta, eh, sorry 1 miliar untuk biaya sewanya 500 juta, biaya penyusutannya 100 juta, total biaya tetap adalah 1.600.000.000. Biaya yakni selanjutnya biaya variabel bahan baku 350 juta, tenaga kerja langsung dengan 250 juta, biaya lainnya 100 juta. Total biaya variabel adalah 700 juta. Kesimpulannya dari pertemuan ini, NPV menunjukkan proyek menghasilkan nilai positif jika diskonto 10% dengan nilai 2.981 sekian dengan BEP sangat kecil, ini 0,0016 sekian unit karena biaya variabel jauh lebih rendah dibandingkan harga jual per unit. Dengan yakni yang ketiga, IRR yang tinggi 20% mengindikasikan bahwa proyek memiliki pengembalian yang cukup baik dan lebih tinggi dari tingkat bunga 10%. Analisa minimum cost value, waktu pelaksanaan 730 hari, waktu pemeliharaan 1095 hari, present value 3.980 triliun, future value 5,076 triliun, harga jual per unit 995 triliun, total biaya tetap 1.600.000.000, BEP per unit 0,01608818, BEP rupiah 1,601 juta, total biaya variabel 700 juta. Asumsi fungsi biaya total. Fungsi biaya total dapat ditulis sebagai penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel yang bergantung pada jumlah unit output, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol. Untuk proyek tol, kita bisa menggunakan bentuk fungsi kuadrat untuk biaya total yang mencerminkan biaya variabel yang semakin meningkat dengan jumlah kendaraan. TC sama dengan 1.600.000.000 ditambah 700.000 dikali Q ditambah 0,005 dikali Q2. Keterangan 1.600.000.000 adalah biaya tetap. 700.000 DOTQ adalah biaya variabel linear. 0,005 DOT Q2 adalah komponen biaya variabel yang meningkat. Fungsi biaya marginal. Lanjut tuh. Biaya marginal adalah turunan pertama dari biaya total TC terhadap jumlah kendaraan. Dengan demikian kita dapat menghitung MC dari fungsi TC yang telah diberikan. MC sama dengan D buka kurung TC DQ sama dengan 700.000 plus 2 kali 0,0005 kali Q. Simplifikasi MC 700.000 plus 0,001 kali Q menentukan titik minimum cost value. Titik minimum cost value akan tercapai pada saat biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata dihitung dengan membagi total biaya TC dengan jumlah kendaraan Q. AC sama dengan TC per Q sama dengan 1.600.000.000 plus 700.000 dikali Q plus 0,0005 dikali Q pangkat 2 per Q AC sama dengan
1.600.000.000 per Q plus 700.000 plus 0,0005 kali Q titik minimum cost value terjadi ketika MC sama dengan AC, maka kita akan mencari Q di mana 700.000 plus 0,001 dikali Q sama dengan 1.600.000.000 per Q plus 700.000 plus 0,0005 kali Q. Langkah-langkah menghitung yang pertama loh kelebihan tuh. Oh enggak. Yang pertama mengeliminasi 700.000 dari kedua sisi persamaan. 0,001 dikali Q sama dengan 1.600.000.000 per Q plus 0,0005 kali Q. 2 menyusun persamaan menjadi bentuk kuadrat. 0,001 kali Q dikurang 0,005 kali Q sama dengan 1.600.000.000 per Q. 0,005 kali Q sama dengan 1.600.000.000. Yang ketiga menyesuaikan persamaan kuadrat. Q sama dengan 564,54 kendaraan. Jadi titik minimum cost terjadi pada jumlah kendaraan 568,54 kendaraan. Menghitung minimum cost value. Sekarang kita dapat menghitung minimum cost value atau biaya rata-rata pada titik dengan menggantikan nilai Q 56.568,54 Q sama dengan 56.568,54 Q ke dalam fungsi biaya rata-rata AC. Tuh. AC sama dengan 1.600.000.000 per Q ditambah 700.000 ditambah 0,00005 kali Q. AC sama dengan 1.600.000.000 per 568,54 tambah 700.000 tambah 0,005 dikali 568,54. AC sama dengan 290,26 tambah 700.000 tambah 28,28. AC sama dengan 728.31854 rupiah per kendaraan. Kesimpulannya, minimum cost value untuk proyek jalan tol ini terjadi pada 56.568,54 kendaraan dengan biaya rata-rata per kendaraan sebesar 318,54 rupiah. Ini adalah titik di mana biaya per unit atau biaya rata-rata mencapai nilai terendah yang mencerminkan efisiensi terbaik dalam pengelolaan biaya untuk proyek tol tersebut.